Seorang rekan dari Pendeta Budi Asali memberitahukan kepada Pendeta Budi Asali bahwa tim aksi kasih dari GRII ada membantu mendirikan gedung gereja untuk Gereja Katolik Roma. Nah, ini adalah bukti pendiriannya. Jadi di sini tertulis bahwa gereja ini dipersembahkan oleh tim aksi kasih Gereja Reform Injil Indonesia untuk Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Weri, Paroki Santa Elizabeth, Desa Homba Rica, Rondo Kodi, Sumba Barat Daya. Kiranya segala kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman, soal apakah hal seperti ini, yaitu gereja membantu mendirikan rumah ibadah bagi agama lain, boleh atau tidak dari sudut pandang Alkitab, kita nggak bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa ada bangsa Israel atau orang Kristen mendukung bentuk memberikan fasilitas penyembahan kepada Allah lain, itu nggak ada. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat, Katolik itu masih menyembah Allah Tritunggal menurut pengakuan mereka. Memang dalam banyak tempat lain dalam teologi mereka sangat amat tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam video Pendeta Budi Asali, beliau sudah melabeli Katolik sebagai bidat. Meskipun sebenarnya secara ofisial ya, Katoliklah yang sudah duluan membidatkan Protestan dalam konsili Trent, konsili mereka. Dan saya dengar bahwa dasar Pak Budi dalam membidatkan mereka adalah ya berdasarkan Alkitab. Dan itu sah-sah aja memang. Tentu saya paham kekesalan Pak Budi, yang mana beliau itu aktif di TikTok juga, dan memang ada banyak sekali netizen dari Katolik yang suka menyerang beliau. Teman-teman, begini ya, persembahan yang kita berikan memang nggak bisa dipakai untuk membantu ibadah agama lain. Memang kita nggak bisa melarang orang agama lain beribadah, tapi toh nggak kita bantuin juga dengan membangun gedung ibadah mereka. Masih banyak gedung gereja Protestan yang saya kira lebih membutuhkan, atau orang-orang Katolik yang miskin yang nggak bisa sekolah, atau bahkan orang Islam yang nggak bisa sekolah. Bagi saya membantu orangnya itu masih lebih baik ya kalau saya pikir. Tapi kalau gedung ibadah, saya kira nggak tepat juga ya memang. Karena gedung ibadah itu adalah untuk beribadah kepada Allah mereka. Dan kalau mau dipandang dari sudut pandang historis, reformasi gereja diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, tanpa ada patung, tanpa ada paus, tanpa ada relik-relik, santo-santa dan sebagainya yang bertentangan dengan Alkitab. Masa kita hari ini malah mendukung atau memfasilitasi mereka dalam beribadah? Kalau bantu orang Katolik, orang Islam, orang ateis yang putus sekolah, yang kelaparan, yang memang korban bencana, ya harus dibantu. Kalau cuma nggak bisa beribadah karena nggak punya gedung yang layak misalnya, ya saya kira biarlah itu urusan pemerintah aja ya. Karena kan memang pemerintah harus netral ya. Gereja nggak bisa netral. Gereja nggak perlu memberi bantuan untuk membantu memfasilitasi mendirikan gedung ibadah bagi agama yang lain. Karena itu secara tidak langsung seperti mendukung ibadah yang menurut saya ya sudah kita tinggalkan, kita perjuangkan supaya nggak seperti itu begitu. Tapi teman-teman ya, saya nggak tahu ya. Kalau memang tim aksi kasih ini adalah tim yang dikhususkan untuk membidangi dunia sosial tanpa pandang agama, maka kita nggak bisa salahkan tim aksi kasih ini. Karena mungkin saja Gereja Reform Injili memang membentuk tim aksi kasih ini secara khusus untuk membantu masyarakat apapun, termasuk dalam hal-hal memfasilitasi mereka dalam beribadah. Atau ya, ada kemungkinan tim aksi kasih ini masih tidak menganggap Katolik Roma sebagai bidat seperti Saksi Yehova, Mormon, dan lain sebagainya yang sudah menyeleweng dalam doktrin primer. Nah, kalau memang begitu pandangan tim aksi kasih ini, ya itu nggak salah. Kita bisa bilang apa? Kan memang juga Katolik Roma tidak menyeleweng dalam doktrin Allah Tritunggal. Itu kan jantung dari doktrin Kristen ya kan? Memang Katolik sendiri tidak lagi melihat keselamatan sebagai anugerah misalnya, sebagaimana prinsip sola fide, sola gratia dalam Protestan. Tapi teman-teman, signifikansi doktrin keselamatan Katolik itu masih bisa diperdebatkan. Bahkan dalam kalangan mereka sendiri itu masih wajar dipertanyakan. Bisa jadi mereka ke depan itu akan menyatakan doktrin sola fide dan sola gratia dalam konsili tertentu bisa berubah. Saya kira masih mungkin ya. Tapi untuk doktrin Tritunggal itu sudah final, dan gak mungkin ada gereja atau organisasi Kristen yang Tritunggal itu berpikir untuk mengubah pandangan terhadap doktrin ini. Doktrin ini, Tritunggal ini adalah jantung dari kekristenan. Dan mungkin tim aksi kasih masih menganggap Katolik Roma sebagai bukan bidat dalam kekristenan yang dipandang dari titik itu, titik Tritunggal itu. Dan kalau memang tim aksi kasih ini seperti demikian, ya memang nggak salah juga. Kecuali mereka sudah membantu Saksi Yehova, Mormon beribadah, ya itu udah totali salah lah. Bagaimanapun teman-teman, setiap gereja punya hak untuk membentuk komisi-komisi di dalam gereja untuk mewujudkan apa yang menjadi visi kemanusiaan sebagai wujud dari kecintaan gereja ini kepada ideologi nasionalisme bangsa ini.
bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam bangsa ini. Nah, atau kalaupun bukan karena semangat nasionalisme ya, mungkin mereka mau membantu Katolik Roma karena mengingat titik di mana mereka masih percaya Allah Tritunggal. Ya, itu masih wajar. Dan sekali lagi barangkali ya, tim aksi kasih ini memang ditentukan, dimandatkan khusus untuk fokus mengerjakan bantuan-bantuan seperti ini. Dan memang semoga demikian ya. Tapi menurut saya sebagai salah satu orang yang sangat kagum dengan pelayanan gereja GRII ya, selama tim ini jalan dan pada saat yang sama tim penginjilan GRII juga jalan, saya kira tidak ada masalah di sana. Tapi sudahlah teman-teman, di sini saya lebih tertarik mengaitkan hal ini dengan lagi-lagi ya, Mas Baginda yang agung, Father of Squeeze It All, The Mighty Patrice Allegro. Mas Baginda Patrice Allegro dan boneka-boneka pencetnya. Nih, ada gereja Katolik yang didirikan oleh gereja Protestan. Gimana nih? Masa gereja Katolik ini didirikan oleh kaum bidat heresi yang sudah kalian anatema 500 tahun yang lalu di Kunci di Trent? Lucu sekali ya teman-teman. Protestan yang selama ini kalian tampar pipi kanan, kini memberi kalian pipi kiri. Sangat amat mengikuti apa yang Yesus Kristus teladankan. Gak seperti kalian, Allegro dan para boneka pencet. Malulah kalian melihat fakta ini. Dan kalian orang-orang Katolik yang masih sehat ya, malu juga lah kalian kalau mau mendukung anarkisme teologis dari Patrice Allegro dan kawan-kawannya yang mereka bawa dari semangat Konsili Trent. Sudahlah, percuma mengutuk Protestan hari ini. Reformasi sudah 500 tahun dan gak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kembali. Terimalah kenyataan bahwa Katolik Roma yang sekarang bukanlah Katolik Roma yang dulu. Dan Katolik Roma yang dulu bukanlah Katolik Roma yang sekarang. Tapi Protestan masih sama, dari dulu sampai sekarang sama Protestan, nggak pernah berubah, semangatnya sama. Kalau dulu paus kalian ditakuti di seluruh Eropa, sekarang tidak. Kalau dulu paus berkuasa menentukan keselamatan seseorang, sekarang nggak lagi. Kalau dulu Vatikan bisa membodohi iman orang Kristen dengan macam-macam teologi seperti pandang relik dosa diampuni, beli surat indulgensi diampuni, berdoa sama Santo Santa, dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Kalau dulu Vatikan larang pengikut Yesus untuk baca Alkitab, ya sekarang nggak bisa lagi. Terimalah kenyataan dan hiduplah dalam damai dengan orang Protestan di media sosial. Kalau ada oknum Protestan mengatakan kalian menyembah patung, ya nggak usah marah. Kan memang kalian sujud di hadapan patung. Kalau nggak mau dikatakan begitu, ya jangan lakukan itu. Itu fakta nyata kok. Menyembah itu adalah soal hati dan sikap diri, sikap tubuh. Tidak mungkin orang menyembah tanpa menunjukkan perilaku menghormati atau gerakan menghormati. Kalau di Jepang orang akan begini, ya. Kalau di Indonesia orang akan begini mungkin atau akan begini. Nah, kalau sujud adalah tanda yang paling nyata bahwa kalian dengan dorongan hati yang sadar merendahkan diri di hadapan patung, dan itu sudah masuk kategori menyembah, menghormati patung itu. Kalau sujud di hadapan manusia masih wajar lah, karena manusia dan manusia itu masih setara, dan mereka yang menghormati dengan cara sujud kepada sama manusia menandakan penyembahan dulia, penghormatan. Penyembahan dalam arti menghormati, ya entah itu kepada orang tua atau kepada orang yang kita memohon maaf. Kita menggunakan istilah menyembah, kita memohon, menunjukkan perasaan hormat, perendahan diri kepada sesama. Ya ini bukan penyembahan kepada Allah, ini dulia. Seperti istilah kalian kan, ada dulia, ada hiperdulia. Nah, lebih baik ya, dulia itu diberikan saja kepada yang namanya sesama manusia, makhluk hidup gitu. Orang, sesama orang, sujud di hadapan pastor misalnya masih boleh lah. Tapi kalau di hadapan patung, ya itu salah begitu. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, jelas untuk menyembah Tuhan, kita nggak membuat patung Tuhan untuk hiperdulia ke Tuhan, itu tidak. Intinya kalau kita menyembah atau sujud kepada semanusia, itu jelas objeknya. Kita nggak sedang menyembah Tuhan, manusia, kita sedang melakukan dulia, penghormatan. Tapi lagi-lagi, kalau kepada patung, ya ini apa? Teman-teman jelas di sini, untuk menyembah Tuhan, kita nggak membuat patung untuk hiperdulia kepada Tuhan lewat patung itu. Yesus berkata, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Kata roh di sini menggunakan huruf R kecil, merujuk kepada jiwa, penghayatan di dalam iman kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Dan ke-10 firman sudah jelas dikatakan, Keluaran 20 ayat 4-5, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kalian perhatikan kalimat Allah yang cemburu di sini ya. Akan saya jelaskan kalimat ini sebentar. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Teman-teman lihat kan, dikatakan Allah yang cemburu kalau manusia itu sujud kepada patung. Kenapa dikatakan Allah cemburu? Allah cemburu karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu paling mulia dari semua ciptaan manapun, karena diciptakan menurut gambar Sang Pencipta, menurut rupa Sang Pencipta, memiliki akal budi dan akal sehat. Lalu, gambar Allah yang mulia ini sujud merendahkan diri di hadapan patung, benda mati. Nggak bisa ngomong, dibuat oleh tukang-tukang buat nyari duit. Kan ini bikin Allah cemburu gitu. Kamu itu gambarku, kenapa sujud merendahkan diri di hadapan barang mati begini? Nggak level lah. Malu-maluin. Jadi kalau ada yang bilang kalian menyembah patung, ya jangan marah. Nyatanya begitu memang kan. Kalian dulia, menyembah, menghormati, merendahkan diri, sujud di hadapan patung. Udah begini terus ngutuk-ngutuk Protestan bidat. Lucu sekali kalian ini teman-teman. Kalau mau menghormati Allah, lakukan kebaikan kepada sesama manusia. Karena sesama manusia itu adalah gambar Allah. Bukan sujud di hadapan patung. Itu hanya dilakukan oleh orang pagan, orang-orang bodoh yang lakukan itu. Teman-teman jangan marah ya. Karena ya terima aja nasib dikata-katain begini. Kami dalam 500 tahun sudah ikhlas dikata-katain bidat, diinkuisisi, dibakar, dihabisi. Kami sudah terima dan sekarang diejek-ejek lagi oleh Patrice Allegro dan boneka-boneka pencetnya. Ya sudah, terima aja. Kalau kami juga bisa bernarasi begitu. Karena medsos ini bukan hanya punya kalian, bukan hanya punya Patrice Allegro. Kami juga bisa menyatakan apa yang kami tahu, mana benar, mana salah. Oke? Goodbye papis. Semoga kalian bertobat dan kembali kepada Alkitab. Saya mengasihi kalian.